Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nalasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 135. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Irina melirik ke arah Shanum. Mimik wajah Shanum berubah begitu tahu ada Arsen datang ke rumahnya. Sayang, kamu mandi dulu aja. Dan Bi, tolong buatkan minum buat Pak Arsen ya. Persilahkan beliau masuk, kata Irina pada Shanum sekaligus pada Bi Ija. Baik Bu. Bi Ija kembali menuju ke lantai bawah. Tepatnya di depan pintu untuk mempersilahkan Arsen masuk dan menunggu di ruangan tamu. Hargai kedatangannya, Num. Pasti dia mau melihat cucunya ya. Walaupun kalian memiliki batas, tapi nggak ada salahnya kan kita untuk saling menghargai, kata Irina dengan sangat lembut pada Shanum. Iya mah, mandilah. Setelah selesai dinandani, mama akan bawa baby R ke bawah. Shanum hanya mengangguk pelan, walau dia selalu mendoakan Arsen, tapi kalau harus bertatap muka lagi, Shanum masih agak canggung. Di kantor, Ilham dan Za disambut beberapa karangan bunga ucapan selamat dari para karyawan dan staf. Ada ucapan selamat untuk kelahiran baby R dan juga karangan bunga yang dikhususkan untuk pernikahan kedua Ilham dan Irene. Ini adalah hari pertama Zahran kembali ke kantor. Selama beberapa hari ini dia mengambil cuti untuk tetap menjaga Shanum pasca persalinan. Baru saja duduk di meja kerjanya, Zahran bukannya membuka pekerjaan, dia malah langsung menyalakan ponsel sehingga tampak wallpaper yang membuatnya semangat. Za memandangi potret istri dan anaknya yang ia jadikan sebagai wallpaper ponselnya. Kalian berdua adalah penyemangat, gumamnya sambil tersenyum yakin. Setelah itu barulah Zahran kembali untuk fokus bekerja. Tapi baru saja menyalakan laptopnya, Teja datang menghadap ke ruangan. Paras yang sudah kembali dari Amrik. Siang ini dia akan datang untuk membahas soal progres kerjaan yang sudah berjalan selama 1 semester terakhir ini, kata Teja memberi laporan. Karena kasus dengan Shanum, Zahran jadi agak malas untuk bertemu dengan Arsen. Dia lupa kalau dirinya harus tetap profesional. Serahkan saja pertemuan hari ini pada Papa, kata Zahran dengan entengnya. Pak Ilham menyerahkan pembahasan siang ini padamu, Zah. Zahran jadi agak malas. Masih terbayang saja bagaimana teganya Arsen melakukan pengkhianatan pada beberapa perempuan sekaligus. Pada 2 orang ibu dan pada 2 orang anak yang tak tahu apa-apa. Beliau akan datang setelah jam makan siang, kata Teja. Baiklah, sahut Zahran malas dan pada akhirnya hanya bisa pasrah. Zahran pun tak tahu kalau saat ini Arsen ada di rumahnya. Arsen mencari waktu untuk melepas rasa ingin bertemu dengan sang cucu. Setelah 15 menit menunggu, Irene datang ke ruangan tamu dengan baby R yang sudah memakai jumper imut, membuat penampilannya menjadi seorang bayi yang modis dan lucu. Halo, apa kabar Pak Arsen? Sapa Irene dengan hangat. Arsen lalu berdiri dari duduknya menyambut kedatangan baby R. Seperti saat bertemu Shanum untuk yang pertama kalinya. Pertemuan perdana dengan baby R juga membuat hati Arsen bergetar. Kabar baik, Irene. Terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Very good. Punya cucu, balikan sama mantan. Bisa dibayangkan kan bagaimana bahagianya saya saat ini? Jawab Irene sudah cukup mengenal Arsen. Syukurlah, alhamdulillah. Ar, lihat siapa yang datang. Senangnya melihat banyak opa. Ada opa Arsen loh nengoki kamu, kata Irene dengan hangat. Irene dan Arsen adalah satu alumni saat di sekolah menengah dulu. Tapi memang tak begitu akrab, hanya saling kenal saja. Ya Tuhan, dia tampan sekali. Kagumi Arsen dan dia memiliki keinginan untuk menggendong si baby bilioner. Ya begitulah, dia mewarisi gen terbaik dari ibu dan ayahnya. Boleh aku menggendongnya Irene? Pinta Arsen. Tentu saja, jawab Irene dan Irene tak ragu menyerahkan baby R pada Arsen. Walau itu mungkin akan memantik reaksi dari Shanum nanti.
Arsan senang sekali begitu menggendong cucunya, walau dia tak bisa mengklaim Baby R sebagai cucu kandungnya. Irena hanya berharap kalau Shanum akan berdamai dengan Arsen. Irena berharap Shanum mau melepaskan beban batinnya selama ini. Walau dia sudah memberi maaf, tapi pasti masih ada sesuatu yang mengganjal di hati. Oh iya, Shanum baik-baik saja kan? Tanya Arsen dan berharap bisa bertemu dengan Shanum. Alhamdulillah dia baik-baik saja, tapi masih dalam masa pemulihan. Tadi dia mandi dulu, mungkin sebentar lagi akan turun. Arsen memanfaatkan momen itu untuk memuaskan diri menatap dan menimang Baby R. Karena dia sadar, selain hari ini, pasti akan sulit mencuri kesempatan seperti ini lagi. Tak lama Shanum datang dengan anggun dan hati-hati menuruni tangga. Betapa sulit mengulas senyum saat ini, padahal dia dikenal sebagai sosok yang murah senyum. Tapi di hadapan Arsen, senyuman Shanum menjadi sangat langka dan mahal. Arsen tampak segan lagi, tapi dia merasa bahagia bisa melihat wajah Shanum lagi. Itu mama kamu datang, Ar, kata Irena mencoba menjadi penengah dalam pertemuan yang kaku itu. Assalamualaikum, Shanum, apa kabar? Sapa Arsen dengan hangat. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya izin menimang anak kamu, boleh kan? Silahkan. Sikap Shanum sangat dingin, tapi dia tak melarang apapun pada Arsen. Arsen pun merasa sedikit lebih lega. Duduk di sini sayang, kata Irena lalu menarik tangan Shanum dengan lembut untuk duduk di sampingnya. Iya mah, Shanum duduk dan matanya fokus pada Baby R saja, tidak pada Arsen, ayah biologisnya. Selamat ya Shanum, maaf kalau saya lancang datang pagi-pagi sekali kemari. Ucap Arsen yang nyatanya langsung ke rumah Shanum begitu sampai di bandara. Terima kasih, nggak apa-apa. Sekian puluh menit duduk bersama di sana, tak banyak interaksi di antara Shanum dan Arsen. Obrolan justru terjalin di antara Irena dan Arsen saja. Tapi itu bisa dimaklumi. Shanum memang tak memiliki topik apapun untuk dibicarakan dengan Arsen. Oh iya, sekarang Mel di mana? Apa dia melanjutkan lagi studinya? Tanya Irena membalas Melissa. Barulah Shanum menyimak dengan antusias. Diam-diam dia juga ingin tahu kabar Melissa saat ini. Melissa marah. Dia pergi dengan salah satu mantan ART saya. Sejak kami resmi bercerai, Mel tak mau membalas pesan apalagi mengangkat telepon dari saya. Cerita Arsen dengan berat hati. Shanum pun membayangkan bagaimana hancurnya Melissa mengetahui fakta kelam sang ayah lalu harus menerima perceraian keduanya. Pasti rasanya sakit sekali. Jangan dipaksa, jangan dibujuk dulu. Mungkin Mel memang butuh waktu sendiri, kata Irena. Iya, itu benar sekali. Dia berhak untuk marah. Dia juga berhak untuk kecewa saat saya tak bisa apa-apa. Kak Mel, kamu di mana? Aku yakin kalau saat ini kamu pasti sedang terluka. Batin Shanum penuh rasa empati. Selesai merenung dan mengakui kesalahan, semoga akan ada terang di depannya untuk kalian semua, kata Irena dengan sangat bijaksana. Amin, terima kasih banyak Irena. Oh iya, lusa ada acara akikah Baby R di rumah ini. Kamu boleh datang Arsen, kita doakan yang terbaik untuk masa depan Baby R. Oke, insya Allah saya akan datang. Sesekali Arsen melirik ke arah Shanum, tapi Shanum tetap menjaga fokus matanya pada Baby R seorang. Andai saja dulu Arsen menghalalkan Desi sebelum membelinya, pasti saat ini Shanum akan sedikit menerima dirinya sebagai ayah. Sampai Arsen memutuskan untuk pulang, tak ada obrolan berarti di antara Shanum dan Arsen. Tapi sebelum pergi, Arsen meninggalkan sebuah kado untuk Baby R. Apakah kado yang diberikan oleh Arsen? Sebuah rumah. Yah, tak tanggung-tanggung, Arsen ingin mempersembahkan sebuah tempat bernaung untuk cucunya. Walaupun belum tahu apakah Shanum mau menerima kado fantastis itu atau tidak sama sekali. Yang pasti, Shanum tak tahu harus bagaimana dengan rumah pembelian dari Arsen itu. Arsen ini ada-ada saja. Masa bayi kecil begini dikasih kado rumah sih? Gumam Shanum setelah Arsen pergi. Terima aja, Num. Itu bentuk rasa kasih sayang dibuat kalian. Gak ada salahnya kok menerima pemberian itu.
Shannon bingung. Dia belum bisa memutuskan apakah ia akan menerima atau malah mengembalikan kunci beserta sertifikat rumah yang sudah dipatenkan atas nama Shannon yang ditunjukkan untuk baby R. Saat bertemu dengan Zahran, Arsen tak bicara apa-apa. Mereka hanya membahas soal kerjaan saja. Baik Arsen maupun Zahran, keduanya tak menyinggung soal konflik pribadi. Zahran sangat semangat saat pulang ke rumah. Yang pertama kali ia buruh adalah anaknya. Baru 8 jam berpisah rasanya sudah kangen berat. Wangi banget kamu, Boy. Papa sampai gak bisa fokus kerja karena gak terbiasa jauh-jauh dari kamu. Zahran menepi ke atas kasur dan menyapa baby R yang sedang membuka mata. Belum ada ekspresi yang bisa baby R tunjukkan. Manik matanya pun masih belum fokus pada objek di sekitarnya. Baru juga gak ketemu setengah hari. Papa Zah udah kesekangan itu sama kamu, nak. Shannon datang membawakan segelas air minum untuk suaminya. Ya, gimana ya? Abang ngerasa belum pernah ngerasa kangen kayak gini selain sama kalian. Selalu Zahran dengan nada menggoda. Gombalannya masih tetap ya. Ini diminum dulu, Bang. Makasih sayang. Kamu gak boleh banyak gerak loh. Udah duduk sini aja. Zahran meraih tangan Shannon lalu mengajaknya untuk duduk bersama di kasur itu. Gak apa-apa, aku harus tetap jadi istri yang melayani buat abang. Apalagi aku belum bisa melayani urusan lain, kata Shannon terdengar ambigu. Urusan apa? Tanya Zahran setelah meneguk minumannya lalu menyimpannya di atas nakas. Ya, urusan itu, jawab Shannon malu-malu. Zahran langsung mengerti. Urusan ranjang, gak ada Zahran. Shh, gak usah diperjelas. Masa bicara gitu di depan baby R? Iya, it's okay sayang. Abang udah mempersiapkan diri untuk puasa panjang. Semoga abang sabar menunggu ya. Pasti. Yang penting sekarang kamu pulih dan kalian berdua sehat-sehat. Shannon mengangguk sambil tersenyum lalu bermanja pada Zahran dengan menyandarkan kepalanya di pundak Zahran. Zahran mengelus lalu mengecup kepala istrinya itu dengan hangat. Bersama-sama mereka memandangi buah cinta mereka dengan penuh sukacita. Rasanya damai sekali, seolah tak pernah sekalipun ada masalah singgah di kehidupan mereka di saat memandangi wajah imut baby R. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.